Hello, welcome back to Cloud Sultan. Bareng gue Wisnu. Dan gue Nat. Nah, di episode kali ini kita akan ngomongin tentang Free Legacy G Suite. Ini kayaknya lagi banyak pertanyaan-pertanyaan nih Nat tentang Free Legacy G Suite. Gue sendiri juga, apa sih Free Legacy G Suite ini? Kayaknya menurut gue pertanyaannya muncul karena udah mau dimatiin kan? Nah, mungkin karena banyak pertanyaan karena terkait itu ya. Gitu. Okay. Mungkin sebelum kita ngomongin kapan dimatiinnya dan kenapa dimatiinnya, mungkin gini deh. Apa dulu deh? Okay. Apa sih itu? Kita bahas istilahnya dulu lah. Okay. Sebelum sekarang kita kenal namanya Workspace, Google Workspace, dulu Workspace ini namanya G Suite. Oke. Sebelum namanya G Suite, itu dulu namanya Google for Work kalau nggak salah. Bukan, Google Apps. Workspace, sebelum Workspace masuknya adalah G Suite dulu. Sebelum G Suite, Google for Work, sebelum Google for Work, Google Apps. Ya, okay. Google Apps. Nah, itu runtutannya. Waktu pertama benar-benar keluar itu disebut dengan Google Apps. Dan Google Apps itu zaman promonya dia free. Oke. Gitu, free. Orang-orang bisa punya untuk domain perusahaan pakai si G Suite ini atau Google Apps di zamannya. Sorry, ini free ada batasannya nggak sih? Dulu waktu awal-awal orang bilang ada batasannya. Tapi entah kenapa gue beberapa ketemu customer dia pakai itu untuk 800 user. 800 user? 1000 user. Oke. Gitu. Berarti dari sisi license nggak ada batasan ya waktu dulu? Waktu itu bebas-bebas aja lah, ya? gitu. Di range ratusan lah waktu itu yang gue banyak ketemu. Tapi memang seiring waktu 2010, 2011, 2012 itu lama-lama turun tuh. Jadi maksimal cuma 200 bolehnya. Oke. Terus jadi 100, 20, terakhir kalau nggak salah 15. Tapi yang sebelumnya sudah punya 800 itu nggak terpengaruh ya? Yang waktu itu tidak terpengaruh. Oke. Nah, terus kan berganti nama dari situ dari Google Apps. Nah, dipisah dulu waktu itu ada Google Apps, jadi Google Apps for Business. Ya. Ya kan. Nah, terus ketika sudah di stop 2012 tuh stop yang gratisan. Semua harus bayar. Semua harus bayar. 2012. Oke. Semua harus bayar. Apa yang terjadi dengan yang gratis ini? Tetap bisa dipakai. Boleh tetap dipakai gitu. Masih bisa transaksi pada umumnya. Dari sisi feature ada ini nggak sih? Ada perubahan nggak sih? Sorry. Dari ada kurangnya nggak sih? Hampir nggak ada. Kan gini, lama-kelamaan kan fiturnya ada perbedaan nih di Google. Iya, meningkat terus kan kalau yang ada basic business ya. enterprise gitu kan. Nah, ketika masuk ke basic business enterprise ini, ya yang si free pakai yang basic. Oke. Gitu. Dia nggak punya fiturnya business dan enterprise. Gitu. Kalau naik otomatis hilang ya? Otomatis hilang. Okay. Kekurangannya waktu itu adalah kita tetap bisa pakai, tapi tidak bisa menambah user. Jadi kalau misalnya dia punya 200, udah tuh. Dia nggak bisa 201. Okay. Nah, dan nggak bisa contohnya, gua mau beli yang bayar untuk yang tambahannya doang. Oke. Gitu. Otomatis berarti kalau ada yang ke 201, ya lo harus beli semua. Sisanya harus bayar. Gitu. Jadi tetap harus bayar 201-nya. Sehingga beberapa perusahaan nggak mau pindahin tuh ke berbayar. Ya bertahan ya. Bertahan. Apalagi mereka-mereka yang udah dapatnya yang banyak tuh. 600 user, 800 user gratis. Mereka mendingan memilih ada punya 2 domain yang baru-baru dipakai orang yang berbayar, yang lama-lama terpakai domain yang lumayan udah gratis. Karena sayang. Rasanya kan gitu. Sorry, kalau misalkan seandainya dari 800 license tadi ya, mereka mengganti usernya, itu bisa nggak? Rename user bisa. Rename user bisa ya? Bisa. Oke, berarti kalau misalkan seandainya ada yang pensiun gitu, terus digantikan gitu, berarti bisa ya? Iya, rename user bisa. Gitu. Yang penting kuotanya tetap segitu. Kuotanya tetap segitu. Tapi kalau dia mau nambah, nggak bisa. Nambah license nggak bisa? Ya, cuman kan perusahaan mana sih yang nggak bertambah? Iya, usernya terus gitu. Nambah terus ya. Kita ngomongin sebelum pandemi lah. Iya. Gitu. Nah, tapi kembali, gratis ini sampai kapan? Gitu. Sampai akhirnya ada announcement dari Google, informasinya katanya per 30 Mei ini yang fitur gratis akan dimatikan. Gitu. Nah, jadi buat Sobat Sultan yang masih pakai gratisan, mendingan saran kami buru-buru dipindahkan. Dipindahkan jadi berbayar. Kenapa? Takutnya nanti kalau sudah dimatikan, suspend gitu kan, misalnya punya, oke lah, nggak 800-200 user gitu. Tiba-tiba 200 user nggak bisa akses emailnya. Oke. Gimana? Gitu. Tiba-tiba mau login nggak bisa. Iya. Emailnya semua di situ semua, Google Drive di situ semua. Kan lebih kacau lagi buat bisnis. Kalau berakhir di tanggal tadi ya 30 Mei ya, berarti dia tersuspend ya, tidak bisa. Nggak tahu. Oh gitu. Nggak tahu. Terus terang gue nggak bisa jawab bagian yang itu. Takutnya kalau gue jawab tersuspend nggak taunya nggak bisa sama sekali, hilang semua. Iya, hilang semua ya. Iya, kalau suspend kan sebetulnya data itu masih ada. Masih ada. Gitu, data user masih ada, tapi
user tidak bisa melakukan login ke Nggak bisa dalam download lagi, aplikasi. nggak bisa transaksi. Ya, Gitu. Jadi gue nggak bisa jawab suspend atau enggak. Yang bisa gue kasih tahu adalah sebelum 30 Mei mendingan buru-buru dipindahin. Gitu. Jadi apapun yang terjadi setelah itu udah aman datanya dan udah bisa bisnis seperti biasa. oke. Ada Gitu. juga nih pertanyaan nih, kalau misalkan pindah ya dari yang G Suite Free, ini berarti nantinya pindah itu level terendahnya tuh di mana sih kalau di G Suite? Gini, kan Sorry, di Workspace gitu. kembali ketika dari G Suite ke Workspace itu ada perbedaan signifikan. Hmm. Waktu dari Google Apps ke Google for Work dan ke G Suite itu hampir sama aja plan-nya. Oke. Awalnya kan cuman basic sama enterprise, terus Ya, tiba-tiba cuma ada tengahnya dua, bisnis, cuma ada ya dua, kan? ya. Terus tiba-tiba ada bisnis, basic, business, enterprise. Nah, basicnya ini kan nggak pernah hilang, Hmm. ya kan? Dan ini nambah di atasnya terus, sehingga dari Google Apps sampai ke G Suite itu sama aja. Tapi Oke. begitu ke Workspace, plan ini berubah. Berubahnya sekarang jadi ada business starter, business standard, terus kemudian ada bisnisnya satu lagi gue lupa namanya apa, dan kemudian ada enterprise. Oke, berarti sebetulnya dari sisi customer bisa pilih yang paling rendah itu di starter ya. Ya, jadi kalau Oke. dibilang mirip yang mana, ya paling mirip yang dipakai sekarang adalah yang starter. Starter. Oke. Nah, fiturnya hampir nggak ada beda lah. Ya kurang lebih sama lah dengan Iya. starter ya. Hmm. Oke. Gitu, kurang lebih sama dengan starter. Nah, jadi makanya, dan pas lagi migrasi pindah nih, nggak ada downtime. Jadi kalau misalnya, oke deh, gue sebelum tanggal 30 belum dimatiin nih, tanggal 29, tanggal 28 gue pengen pindahin. Itu nggak ada downtime. Oke. Gitu. Datanya gimana nih? Datanya ya kan begitu pindah, tapi kembali nggak bisa kalau misalnya dari 200 gue mau terusin tapi cuma 100 doang gitu. Oh, itu nggak bisa ya. Kalau mau segitu sebenarnya bisa, tapi hapus dulu yang 100 lainnya. Oke. Gitu. Usernya dihapus dulu. Bisa dulu, sisain yang benar-benar yang mau dibayarnya aja. Gitu. Dan pas perpindahan ke jadi berbayar itu tidak ada downtime. Tidak ada downtime. Mm-mm. Nah, pertanyaannya gini lagi, Nat. Kalau misalkan yang sebelumnya ya, yang free legacy ini, itu berapa sih storage-nya yang dikasih Google? Sama sampai sekarang 30 GB. 30 GB. Nah, misalkan dia nantinya pindah ke yang starter Sebentar, sorry. di 15 Kalau GB nggak ya? salah 15 GB 15 yang di giga Suite. ya? Oke. Begitu dia pindah ke starter, dia akan naik jadi 30 GB. Naik jadi 30 GB. Oke, berarti itu salah satu kelebihannya ya kalau misalkan dia pindah ke starter, salah satunya adalah storage-nya makin nambah. Gitu. Ya. Kalau dari sisi aplikasi sama ya? Aplikasi sama, cuma kan gini, di Google itu, di Workspace, ada namanya AppScript, Mhm. ya kan? Di gratis nggak bisa pakai AppScript. Yang di free legacy nggak bisa? Legacy free nggak bisa, di free Oke. nggak bisa. Gue nggak bisa nyebut legacy sekarang, karena sekarang kalau dibilang legacy itu berarti G Suite. Oke. Berarti yang Kalau dulu legacy itu adalah yang free. Oke, berarti yang free aja ya. Kita Free, bilang. Oke. free. Ya, makanya di sini sebutnya agak lengkap. Free legacy gitu kan. Karena kalau kita nyebut legacy doang, sekarang jadinya legacy adalah si G Suite. G Suite. Karena ada beberapa customer, karena dia mungkin kontraknya multi-years, sampai sekarang masih pakai G Suite. Oh, oke. Gitu. Begitu kontraknya berakhir, atau dia mengambil Baru campaign berubah Google, menjadi berubah jadi Workspace. Workspace. Jadi gue kalau legacy adalah G Suite. Kalau free legacy adalah si G Suite gratisan ini. Bener tadi, storage-nya adalah 15 GB. Gitu. Secara fitur hampir nggak ada beda, cuman ada istilahnya AppScript. AppScript ini nggak bisa dipakai di yang free. Nggak bisa dipakai yang free ya. Oke. Mhm. Tapi kalau misalkan nanti mereka naik ke business starter gitu ya, AppScript ini bisa dipakai atau sudah dalam produknya? AppScript ini bisa dipakai karena AppScript ini kan untuk kita memodifikasi penggunaan dari si Workspace itu sendiri. Berarti misalkan nih mereka sudah beli yang 200 starter tadi ya. 200 starter ini mereka juga punya 200 starter yang 200 license untuk AppScript. AppScript nggak ada license. Oke. Beda sama AppSheet. Oke. Gitu. AppScript ini contohnya terkadang misalnya karena udah saking jagonya nih si developernya, dia nambahin tombol-tombol shortcut atau Oke, fitur apa menarik di Gmailnya ya. Oke. gitu. Iya. Atau dia pengen dia bangun ini sendiri portal sendiri. Portal dengan si AppScript tadi ya. Iya, dibangun portal, terus begitu kita masuk ke portal, langsung ada CRM dan langsung ada window-nya si Gmail. Misalnya kayak gitu. Itu bisa pakai AppScript. Oke. Nah, si AppSheet sendiri ini gimana? AppSheet. Ya, AppSheet sendiri gimana? AppSheet ini enaknya kita bahas di segmen terpisah, Oke. biar konten kita lebih banyak. Biar jadi makin penasaran nih ya.
gitu ya. Apa sih AppSheet gitu. Nanti Ya, kita bahas deh. Tapi AppSheet memang lagi hot banget sih. Ya, Itu ya, mungkin ya. kita bahas berikutnya di Sobat Sultan akan lebih seru sih untuk bahas AppSheet. Gitu loh. Tapi kembali, ya tadi, yang gratis-gratis ini tidak bisa menggunakan marketplace tambahannya si Google. Oke. Termasuk AppSheet ini nggak bisa tambahin di yang gratis. Oke. Begitu bunyinya. Menarik. Oke, buat Sobat Sultan yang pengen tahu gimana sih pindahin tadi Google Free Legacy ya, Ya. G Suite Free Legacy ke Google Workspace, atau mungkin juga ada pertanyaan terkait nanti kalau nggak pindah gimana? Terus kalau misalkan pindah apa aja yang harus disiapin requirement-nya, itu bisa langsung aja menghubungi kita melalui website di www.pointstar.co.id. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like channel kita. And it's time to move to the cloud. Goodbye, Goodbye, folks.